besar. Salah satu solusi untuk menghindari itu adalah yang mengurung diri di rumah, jangan sering bertemu dengan orang yang misalnya dari luar atau dan sebagainya. Ya, kalau kita sebagai masyarakat itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita masih masyarakat karena ya, ada idealnya sebenarnya lockdown. Kalau lockdown itu dipandang dari kesehatan saja itu bagus. Iya. Tapi tidak bagus dipandang segi sosial. Iya. Yang menjadi persoalan Mas itu masyarakat Indonesia ini kalau tidak keluar gimana cara duitnya? Itu problem. Kita ini kan terkenal masyarakat sosial. Iya, iya. Dan kita sudah demokratis. Betul. Ya, tidak seperti mohon maaf Singapura. Nah, kita hidupnya ya karena bersosialisasi itu. Iya, iya. Nggak hidup tanpa bersosialisasi. Betul, itu. betul. Nah, itu yang paling berat. Itu saya kira jadi hal yang negatif. Terus kedua demokratis juga pada posisi bencana ini juga dari negatif. Demokratif, mohon maaf, banyak cincong. Terus banyak melihat keputusan pejabat. Kita itu sering melihat keputusan pejabat dari dilihat siapa pejabatnya, warnanya apa, politiknya apa. Betul. Mau hitam putih dia kita iakan. Nah, akhirnya nggak objektif. Seharusnya dalam menghadapi situasi seperti ini, namanya warna di politik itu dilewatkan. Dilewatkan. Anda penting sekarang. Ini persoalan manusia, iya nyawa ini. Betul. Ini nyawa. Betul. Maka ini yang sekarang saya lihat masih seperti itu. Di Indonesia ya. Di Indonesia keputusan daerah sama pusat berbeda. Daerah mau melockdown, pusat nggak bolehkan karena katanya bukan kewenangan dan lain sebagainya. Padahal niatnya sama-sama untuk baik. Betul. Jangan, saya kira untuk sekarang lewatkan urusan warna politik lah untuk era seperti sekarang seperti ini. Nah kemudian Mas, kenapa harus 14 hari? Oh ya, ya itu hasil penelitiannya bahwa proses untuk inkubasi masa inkubasi dari virus itu, terus itu 14 hari. Jadi pas ada hari pertama gejalanya apa, hari apa dan sebagainya seperti itulah. Jadi kalau setelah 14 hari misalnya kena atau nggak ada apa-apa, bisa jadi kita imun, atau bisa jadi kita enggak. Betul. Seperti itu. Tapi ada juga berapa case lebih dari 14 hari. Ada berapa case, tapi mayoritas 14 hari lah. Data tubuh tiap orang nggak sama lah. Betul. Dari literatur saya bacanya seperti itu. Jadi dari itu makanya idealnya ya orang-orang di lingkungan seperti itu 14 hari mengisolasikan diri. Ini kalau isolasi itu repotnya ya bagi yang mohon maaf golongan menengah, pegawai yang di ATM-nya ada itu bukan jadi soal. Bagi kebanyakan masyarakat kita kerja hari ini buat makan besok, dapat seminggu dan lain sebagainya. Nah, kalau benar-benar lockdown, mereka tidak boleh keluar. Mereka bukan mati karena virusnya, mati nggak makan. Jadi ketakutan ini memang si malakama. Virus ini menyebar akan membuat mati beneran. Ketakutan kita pun dan karena ekonomi lockdown itu pun juga membunuh juga. Jadi saya bisa memahami lah pemerintah itu ketika melockdown beda ya. Italia, Prancis dengan kita mungkin ekonominya berbeda. Nah, kita di sini mayoritas isi ATM juga nggak nyampe sampai akhir bulan. Ini yang problem. Itu yang problem. Nanti menjadi masalah bukan soal pertumbuhan ekonomi. Lupakanlah untuk jadi kaya kalau pada posisi seperti ini. Kaya itu tidak ada artinya kalau bandingannya dengan nyawa. Betul. Nah, semuanya tidak ada artinya. Mau ditukar dengan kaya semuanya asal nyawanya ada. Konteks sekarang seperti itu. Nah, tapi problemnya adalah kerawanan sosial sama kelangkaan barang-barang. Nah, kalau sudah di lockdown, orang nggak boleh keluar, kelangkaan barang. Nah, problem sosial ini yang dibahas. Maka saya bisa memahami kalau pemerintah pusat juga kayaknya tidak berminat untuk lockdown. Tapi sepatutnya kalau tidak mau lockdown, berarti yang ditiru seperti Korea Selatan. Ada dua aja mau ditiru. Seperti Prancis, Italia, lockdown, atau seperti Korea Selatan, tidak lockdown. Tapi mereka mengeluarkan duit yang banyak untuk peralatannya, untuk sarana-sarananya,
pencegahan semakin dini, di tengah jalan juga diambil gratis, semua sarannya banyak, sehingga relatif terkendali dan kematian juga sedikit. Maka saya sih berharap pemerintah pusat mendorong itu. Udah berpikir bahwa kita sedang berperang dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, kalau mindsetnya dilakukan seperti itu, maka kondisinya berbeda manajemennya. Manajemen negara dalam keadaan darurat, perang itu seperti itu, dengan yang normal beda. Nah, kalau dalam keadaan perang, saya yakin semua industri perang fisik ya, semua industri akan digunakan untuk mengarahkan ke perang. Mau pabrik panci, pabrik apa, pasti disuruh bikin senjata. Secara fisik. Perang secara fisik seperti itu. Kalau mengandalkan pabrik senjata yang ada masih terbatas. Itu dalam keadaan perang fisik. Nah, sekarang perang biologis ini, istilah yang tidak nampak ini, sepatutnya sama. Sepatutnya harus berpikir semua komponen sumber daya negara diarahkan untuk menghadapi peperangan ini. Tapi senjatanya beda. Kalau perang fisik, pistol, peluru, dan lain sebagainya. Sekarang masker, sarung tangan, sabun cuci tangan, face shield, rumah sakitnya ditambahin, bednya, ruang isolasinya ditambahin, sarana untuk cek virus corona dibikin massal sebanyak mungkin di semua kota, kalau bisa di semua kota, semua rumah sakit dibikin ada. Intinya negara harus hadir. Oh ya pasti hadir dan segera menyadari dan membuat keputusan yang jelas. Jangan disimpang jalan terus. Jangan mengawang-awang. Kalau mau lockdown lah, terserah. Kalau mau enggak masalah juga. Terserah lah kebijakan pemerintah mana yang terbaik. Nah, semua diambil kebijakannya adalah untuk yang terbaik. Lockdown juga ada bagusnya, ada dampaknya. Enggak melockdown juga ada bagusnya. Secara ekonomi tadi, dampaknya juga resikonya lebih tinggi. Nah, maka kalau diputuskan enggak lockdown, seperti sekarang enggak lockdown, Malaysia sudah melockdown, Indonesia belum. Nah, maka sepatutnya potensi penularan akan lebih tinggi. Itu yang harus dihadapi. Jangan semata-mata hanya mengandalkan anjuran satu lembar kertas terus diedarkan seolah-olah cukup bahwa rakyat kita patuh terus habis itu enggak, kita ini demokratis. Kita ini ya masyarakat ya, buktinya mohon maaf di mal-mal juga, banyak kafe-kafe juga masih banyak orang yang berkumpul, di tempat nikahan juga masih banyak kuda dan sebagainya, karena anjuran dipakai, enggak diganda. Ini yang harus disadari pemerintah, harus segera hadir, harus segera membuat keputusan. Silakan mau lockdown atau tidak. Kalau nggak melockdown, keluarkan biaya sebanyak-banyaknya untuk menyiapkan senjatanya menghadapi virus ini. Itu kunci utamanya. Bayangkan seperti perang beneran, cuman alatnya beda, dan itu aja hari itu. Nah, kita berperan dengan yang tidak kelihatan. Nah sekarang di lapangan, mohon maaf, jangan masyarakat awam, kami rumah sakit beli handscoon, beli ini untuk melindungi petugas-petugas kami yang memang sangat rentan karena mereka tahu resikonya, tapi mereka tetap menghadapinya. Panggilan tugas, mereka tidak lari dari medan pertempuran, tapi kan kita sepatutnya tetap melindungi dengan sarana yang memadai. Kami nyari juga susah. Kami nyari, dan isunya berapa waktu yang lalu diekspor, nggak masalah karena kita prihatin dengan bangsa lain karena lebih membutuhkan waktu yang lalu. Maka sepatutnya ini harus, karena perang, sepatutnya itu adalah semua industri ditujukan untuk membuat itu. Kalau perlu UMKM. Kalau pusat, perintahkan daerah, bupati untuk bikin masker dari kain. Semua penjahit di sini misalnya ada 100 orang penjahit, stop, nggak usah bikin baju. Nggak akan mati gara-gara kita nggak ada baju seragam.
langsung suruh bikin masker banyak-banyak. Dengan masker yang banyak, harganya jadi murah. Betul. Edarkan sudah gratis, kalau nggak gratis ya murah saja. Iya. Kalau 100.000, misalnya 3.000, paling 200 juta, 300 juta. Oke, Mas. Sebagai politisi, tadi kita bicara Mas sebagai owner dari rumah sakit ini. Saya kembali sebagai politisi, himbauan Mas kepada masyarakat Kutai Timur menghadapi virus corona ini. Kita harus menyadari sekarang kita sedang berperang. Virus corona adalah ancaman. Kita bisa selamat atau kita bisa tidak selamat. Itu dulu yang paling utama. Bukan berarti kita takut. Betul. Takut itu akhirnya dampaknya negatif. Betul. Memborong makanan. Jadi cari selamat sendiri tuh. Betul. Makanan seperti biasa saja. Kalau nggak ada yang memborong, nggak ada yang memulai, insya Allah juga tetap ada. Betul. Nah, makanan seperti biasa. Tentu kalau sarana-sarana untuk menghindari virus, masker dan lain sebagainya itu kebutuhan, tidak apa-apa, itu dibeli atau dicari seperti itu. Dan bila memang tidak suatu hal yang mutlak dihindarkan, di rumah saja lah. Itu himbauan Mas Uce sebagai politisi kepada masyarakat Kabupaten Timur. Termasuk ibadah, karena MUI sudah begitu, sudah memberikan fatwa. Bukan saya berfatwa, saya tidak punya otoritas untuk itu. Saya cuman yang saya tahu MUI sudah berfatwa, Muhammadiyah juga sudah, NU juga sudah memberikan juklaknya. Maka pada prinsipnya katanya adalah mencegah keburukan itu lebih didulukan dari mengambil manfaatnya. Betul. Oke. Baik Mas Uce, terima kasih atas perbincangannya sore ini. Mudah-mudahan masyarakat kita mendengarnya, khususnya masyarakat Kutai Timur, terkait virus corona yang sudah mewabah di seluruh dunia. Ikhtiar tanpa doa sama halnya menginjak bumi tapi tidak menyentuh tanah. Doa tanpa ikhtiar sama halnya menjunjung langit tapi langitnya tidak kelihatan. Sampai ketemu dalam perbincangan OOP selanjutnya. Selamat.